Jumpa lagi kita dengan Kak Agus pada channel Agus Putresa. Kita akan belajar mengenai statistika. Nah, pada kegiatan belajar 1, kita akan membahas beberapa persoalan yang berkaitan dengan statistika. Soal yang pertama. Sebuah penelitian ingin mengetahui tingkat keterserapan lulusan SMK di Kabupaten Badung dengan melihat dokumen di BKK, yaitu Bursa Kerja Khusus. Tentukan populasi dan sampel dari penelitian tersebut. Nah, untuk menjawab soal yang nomor 1, tentunya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan populasi dan apa yang dimaksud dengan sampel. Nah, populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Sedangkan sebagian dari populasi yang benar-benar diamati itu kita sebut dengan sampel. Dalam konteks soal ini, populasi berarti adalah data lulusan dari semua SMK di Kabupaten Badung yang terserap di dunia kerja. Dari semua SMK itu, kita bisa ambilkan sampelnya, yaitu data lulusan dari beberapa SMK di Kabupaten Badung yang terserap di dunia kerja. Ini adalah peta Kabupaten Badung. Jika kita cek, ternyata di Kabupaten Badung terdapat 23 SMK. Nah, untuk pengambilan sampelnya, kita bisa ambil masing-masing satu sekolah di setiap kecamatan. Di mana Kabupaten Badung memiliki 6 kecamatan, yaitu Petang, Aden Semal, Mengui, Kuta Utara, Kuta, dan Kuta Selatan. Sehingga agar sampel itu representatif atau bisa kakak katakan dia bisa menggambarkan keadaan dari populasi, akan lebih baik jika kita pilih 6 SMK sebagai sampelnya. Kak, boleh nggak kita ambil sampelnya hanya satu sekolah atau 2 sekolah? Bisa saja, tetapi akan lebih baik jika kita ambil sampel yang bisa menggambarkan keadaan dari keseluruhan situasi yang terjadi pada populasi itu sendiri. Berikutnya, di soal yang kedua, manakah yang merupakan data diskrit dan manakah yang merupakan data kontinu berikut? Nah, di sini ada 6 buah jenis data. Manakah yang termasuk data diskrit dan manakah yang termasuk data kontinu? Nah, tentu kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan data diskrit dan apa yang dimaksud dengan data kontinu. Di sini, data itu adalah suatu keterangan atau informasi tentang objek penelitian. Apabila data menunjukkan jumlah ukuran objek dan data tersebut dinyatakan dengan lambang bilangan, maka data itu kita sebut dengan data kuantitatif. Sedangkan jika data tersebut menunjukkan keterangan sifat atau keadaan suatu objek, itu disebut dengan data kualitatif. Nah, dalam hal ini, contoh dari data kualitatif itu adalah jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku, dan lain-lain. Sedangkan untuk data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dengan lambang bilangan, itu dia dibagi menjadi 2, yaitu data diskrit dan data kontinu. Apakah yang dimaksud dengan data diskrit? Data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara mencacah, membilang, atau menghitung banyak objek. Sedangkan data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur besaran objek. Nah, di sini kita bisa cermati contoh dari data diskrit, yaitu adalah jumlah mobil, jumlah staf, jumlah TV, dan jumlah anak. Dan tentunya ada jenis data lain laginya yang diperoleh dengan cara mencacah, membilang, atau menghitung objek-objek penelitian tersebut. Sedangkan data kontinu adalah data yang diperoleh dengan mengukur besaran objek, seperti berat badan, umur, jarak kota, luas daerah, luas rumah, dan lain-lain. Nah, dengan demikian, maka untuk menjawab pertanyaan ini tentu bisa kita simpulkan bahwa rasa masakan itu kita cari atau memperoleh datanya tidak bisa kita gunakan dengan menghitung ataupun mengukur, ya. Sehingga rasa masakan ini bukan data diskrit maupun data kontinu. Lalu berat besi yang ada pada sabit ini bisa kita peroleh datanya dengan mengukur besaran objek. Jadi kita bisa melakukan penimbangan terhadap berat besi tersebut. Karena dia bisa kita lakukan dengan mengukur untuk memperoleh data dari berat besi yang ada pada sabit, maka ini termasuk dalam jenis data kontinu.
Lalu, untuk banyaknya penabung tiap hari di Bank Berlian, ini datanya bisa kita peroleh dengan cara menghitung. Karena kita bisa lakukan dengan cara mencacah para penabung yang datang ke Bank Berlian di setiap harinya. Sehingga data ini kita dapatkan, kita sebut jenis datanya adalah data diskrit. Lalu untuk panjang jalan, yaitu 45 km, ini kita peroleh datanya dengan mengukur besaran objek tersebut. Nah, jadi ini termasuk dalam data kontinu. Sedangkan untuk nomor punggung pemain sepak bola, ini kita peroleh datanya dengan menghitung besaran dari objek tersebut. Karena kita peroleh dengan menghitung, maka nomor punggung pemain sepak bola termasuk dalam data diskrit. Nah, bagaimana sahabat? Sudah bisa kan cara membedakan yang mana data diskrit dan data kontinu? Bagus. Untuk soal berikutnya, kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Di soal yang nomor 3, di sini kita diminta untuk membuat tabel di mana terdapat kumpulan data. Yaitu, sebuah toko kue akan membuat tabel penjualan dan pembelian kue basah dan kue kering dari bulan Juni sampai Agustus 2019. Bulan Juni membeli kue basah 500 buah, laku 350 buah. Kemudian membeli kue kering itu 200 buah dan terjual 175 buah. Sedangkan pada bulan Juli membeli kue basah 400 buah, laku 375 buah. Lalu membeli kue kering 150 buah, terjual 145 buah. Dan pada bulan Agustus membeli kue basah 700 buah, laku 550 buah. Dan membeli kue kering itu 400 buah dan yang terjual 375 buah. Nah, bagaimanakah cara kita membuat tabelnya? Yuk kita mulai membuat tabelnya. Nah, sebelum kita membuat tabel, tentunya kita harus bisa memilah terlebih dahulu informasi apa saja yang harus kita cantumkan dalam tabel tersebut. Di sini kita bisa simpulkan, kakak bisa simpulkan, dan sahabat bisa juga mencermati bahwa ada 3 komponen informasi yang akan kita munculkan dalam tabel tersebut sehingga dapat menggambarkan informasi yang ada pada soal. Yang pertama adalah jenis transaksi, di mana kita diminta untuk membuat tabel penjualan dan juga tabel pembelian. Yang kedua adalah jenis kue. Di sini terdapat kue basah dan juga kue kering. Dan yang ketiga adalah bulan, di mana di sini terdapat informasi pembelian dan penjualan kue basah dan kue kering dari bulan Juni, Juli, dan Agustus. Berdasarkan 3 informasi ini, maka kita bisa buatkan dulu tabel penjualannya. Nah, tabel penjualannya bisa kakak buatkan seperti ini. Berdasarkan bentuk kolom ini, mari kita masukkan datanya satu persatu. Pada bulan Juni, terdapat kue kering, yang terjual kue kering adalah 175 buah. 175. Sedangkan kue basah pada bulan Juni laku terjual adalah 350 buah. Nah, jumlahnya di bulan Juni adalah 525. Nah, berikutnya pada bulan Juli, di sini kue basah laku 375 buah. Kue basah lakunya 375 buah. Sedangkan kue kering terjualnya 145 buah. Nah, jumlahnya yang di bulan Juli adalah 520. Nah, untuk yang di bulan Agustus, penjualannya untuk kue kering itu adalah 375. Sedangkan untuk kue basah, lakunya ada 550. Nah, total penjualan di bulan Agustus adalah 925. Nah, berdasarkan tabel ini kita sudah mengisinya. Sekarang, untuk jumlah kue kering yang terjual, jumlah dari bulan Juli sampai bulan Agustus bisa kita jumlahkan kolom yang ini. Begitu pula untuk kue basahnya.
Yuk kita hitung sama-sama. 175 tambah 145 tambah 375 adalah 695. Yuk kita hitung kue basahnya. Total penjualannya di bulan Juni, Juli, dan Agustus yaitu 1.275. Nah, totalnya semua penjualan kue kering dan kue basah bulan Juni hingga Agustus 2019 adalah 1.970. Nah, ini adalah tabel penjualannya. Bagaimana dengan tabel pembeliannya? Tabel pembeliannya juga bisa kita buatkan seperti ini. Nah, berikut adalah tabel pembeliannya. Yaitu sama, di sini ada bulannya, kemudian di sini ada kue kering dan kue basah. Yuk kita isi sama-sama. Kue kering pada bulan Juni itu dibeli sebanyak 200 buah. Sedangkan kue basah itu pada bulan Juni membeli 500 buah. Jumlahnya adalah 700. Berikutnya di bulan Juli membeli kue basah 400 buah. Sedangkan kue keringnya adalah 150 buah. Jumlahnya adalah 550 buah kue. Dan untuk bulan Agustus, di sini membeli 700 buah kue basah dan membeli 400 buah kue kering. Jumlahnya adalah 1.100 buah kue. Nah, berapakah jumlah dari kue kering yang dibeli dari bulan Juni hingga Agustus 2019? Yuk kita hitung sama-sama. 200 tambah 150 tambah 400, yaitu 750 buah kue kering. Nah, untuk kue basah, yaitu kita jumlahkan di bulan Juni 500 tambah bulan Juli 400 tambah bulan Agustus 700, yaitu 1.600 kue basah. Nah, terakhir jumlah pembelian kue kering dan kue basah pada bulan Juni hingga Agustus 2019 bisa kita hitung dengan menjumlahkan pada kolom yang ini atau pada baris yang ini. Nanti akan diperoleh hasil yang sama, yaitu sebanyak 2.350 buah kue. Nah, seperti inilah tabelnya. Bagaimana sahabat? Bisa kan? Mudah sekali ya. Nah, selain kita bisa membuat bentuk tabelnya seperti ini, bisa juga kita gambarkan tabelnya dengan bentuk yang berbeda. Misalkan seperti ini. Nah, di sini posisi antara bulannya dan posisi jenis kuenya kakak ubah. Bisa juga kalian buat seperti ini. Dan silahkan kita bisa hitung dan masukkan data-datanya ke dalam tabel ini. Nah, jadilah tabelnya seperti ini setelah kita input data-datanya. Data yang diinput sama, hanya saja posisi bulannya di sini dan jenis kuenya di sana. Bisa dipahami ya sahabat ya. Nah, begitu pula dengan tabel pembeliannya. Tabel pembeliannya juga sahabat bisa cek dan masukkan datanya ke dalam tabel seperti ini. Nah, nanti kita akan peroleh datanya adalah sebagai berikut. Nah, ini dia. Tabelnya akan seperti ini. Oke, bisa dipahami ya sahabat ya. Berikutnya kita lanjut ke soal yang nomor 4. Pada soal yang nomor 4 ini, kita diberikan sebuah tabel, yaitu jenis sepeda motor yang digunakan pegawai hotel Kuta Beach. Lalu, kita diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada permasalahan ini. Ada 4 pertanyaan. Yuk kita jawab sama-sama. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, berapakah banyak Vespa yang digunakan siswa pegawai Hotel Kuta Beach tahun 2018? Nah, Vespa berarti kita cari di sini jenisnya Vespa. Ini dia Vespa. Tahun 2018. Tahun 2018 seperti ini. Nah, jadi jawabannya adalah 48 siswa. Oke, soal berikutnya. Jenis sepeda motor apakah yang paling banyak digunakan pegawai Hotel Kuta Beach pada tahun 2018?
Oke, 2018 kolomnya adalah yang ini. Ini adalah kolom 2018. Nah, oke, kita akan cari angka yang paling banyak, yaitu 95, di mana 95 ini adalah menunjukkan jenis kendaraannya yaitu Suzuki. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan yang kedua itu adalah Suzuki. Nah, soal berikutnya, pada tahun 2019, jenis sepeda motor apakah yang paling sedikit digunakan oleh pegawai Hotel Kuta Beach? 2019, berarti kolomnya adalah yang ini. Kita amati kolom ini. Nah, ini kakak hapus dulu ya. Oke. Nah, paling sedikit berarti kita lihat di sini bilangan yang paling kecil, yaitu berapa sahabat? Ya, betul, 37. 37 ini menunjukkan jenis kendaraannya adalah Vespa. Jadi, jenis sepeda motor yang paling sedikit digunakan oleh pegawai Hotel Kuta Beach tahun 2019 adalah Vespa. Oke, soal yang terakhir, beberapa banyak sepeda motor yang digunakan pegawai Hotel Kuta Beach pada tahun 2020. Nah, ini maksudnya mungkin berapa ya? Jadi berapa banyak sepeda motor yang digunakan pegawai Hotel Kuta Beach pada tahun 2020? Berarti ini menunjukkan totalnya atau jumlahnya. Nah, tahun 2020 adalah yang ini. Kolomnya, yang ini. Jumlahnya berarti yang ini. Ya, jadi jawabannya adalah 403 motor. Nah, mudah ya sahabat ya. Oke, selanjutnya kita berangkat ke soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini kita diminta lagi untuk membuat tabel dari sebuah restoran yang mencatat laba penjualan minimum dan makanan, di mana di sini dicatat dari bulan Januari hingga bulan April. Yuk kita buat tabelnya. Nah, sama seperti di soal yang sebelumnya, jika kita ingin membuat tabel, tentunya kita harus tahu dulu informasi apa yang ingin kita sampaikan. Tentunya di sini ada laba, jadi akan muncul laba penjualan dan juga laba pembelian. Kemudian informasi kedua adalah bulan, yaitu dari Januari, Februari, Maret, dan April. Lalu kita bisa buatkan tabelnya seperti ini, di mana kakak namakan tabelnya adalah tabel laba penjualan minuman dan makanan bulan Januari hingga April. Nah, minumannya dan makanannya ada di sini, kemudian bulannya ada di sana. Yuk kita isi sama-sama. Minuman di bulan Januari labanya adalah 3.254.000. Jadi kita tulis di sini Rp 3.254.000 rupiah. Sedangkan untuk makanannya itu adalah 2.980.000 rupiah. Jumlahnya, nah kita bisa tambahkan di sini kolom jumlah. Jumlah labanya untuk di bulan Januari adalah 6.234.000. Nah, berikutnya di bulan Februari laba minumannya adalah 2.312.000. Sedangkan makanannya adalah 2.300.000. Nah, jumlahnya adalah 4.612.000. Lalu kita lanjutkan untuk di bulan Maret, laba minumannya adalah 1.921.000. Sedangkan untuk laba makanannya adalah 3.054.000. Totalnya jumlah laba yang diperoleh pada bulan Maret itu adalah 4.975.000 rupiah. Nah, untuk bulan terakhir laba minumannya adalah 1.580.000. Dan untuk laba makanannya itu adalah 2.830.000.
Nah, untuk jumlah labanya kita jumlahkan, yang di laba minuman dan laba makanan kita peroleh labanya di bulan April adalah Rp4.410.000. Nah, ya. Nah, lalu di sini kita bisa juga untuk melengkapi tabelnya, kita akan hitung jumlah laba yang diperoleh dari minuman dari bulan Januari hingga bulan April, yaitu dengan kita menjumlahkan laba bulan Januari, Februari, Maret, dan April, yaitu kita peroleh labanya sebesar 9.067.000. Nah, untuk laba makanan di bulan Januari hingga bulan April juga kita bisa cari penjumlahannya, yaitu dengan kita jumlahkan laba di masing-masing bulan, yaitu kita peroleh jumlahnya adalah 11.164.000. Wah, ternyata laba makanan lebih banyak ya daripada laba minumannya. Nah, terakhir kita bisa hitung jumlah laba yang diperoleh dari penjualan minuman dan makanan dari bulan Januari dan bulan April. Maaf, dari bulan Januari hingga bulan April, yaitu kita bisa menghitungkan jumlah laba di per bulan ini, atau bisa juga kita jumlahkan yang ini. Nah, hasilnya kita akan peroleh sama, yaitu sebesar 20.231.000. Wah, jadi tabelnya seperti ini. Gampang ya. Jadi tentunya kita harus cek dulu informasi apa yang mau kita tampilkan dalam tabel, kemudian kita susun tabelnya, dan terakhir kita input informasi data-data yang ada. Bagaimana? Bisa dipahami ya, sahabat ya? Nah, itulah tadi pembahasan soal kegiatan belajar 1. Mudah-mudahan sahabat memahaminya, yaitu berkaitan dengan populasi, sampel, kemudian data diskrit, data kontinu, dan juga menyusun tabel dari data yang diberikan. Begitu pula membaca informasi dari tabel yang diberikan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan lanjutkan kegiatan belajar kedua kita di pokok bahasan statistika. Sampai jumpa, dadah!